Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia. Senang sekali saya Ina Salma Febriani bisa kembali hadir mendampingi teman-teman semua di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Dan siang hari ini saya nggak akan sendirian karena saya kembali bersama Mbak Sekar Ratnaning Tias. Assalamualaikum Mbak Sekar. Ketemu lagi, ngobrol lagi, seneng banget. Sama, tapi aku juga diundang sama Cari Ustadz. Oke, insya Allah semoga bermanfaat ya nanti apa yang akan kita bahas hari ini. Dan siang hari ini Mbak Sekar kita akan bahas soal anak sehat dimulai dari ibu yang waras. Kata kuncinya sehat waras. Temanya akan lebih kayak menantang, tapi sekaligus ini sebagai refleksi kita sebagai seorang orang tua di rumah dan juga seorang ibu secara spesifik gitu ya. Karena kita paham bahwa perempuan ini Allah ciptakan dengan kemampuan yang sangat luar biasa ya. Bahkan Al-Quran pun menyebutkan tugas reproduksi perempuan di dua surah spesial Mbak Sekar, yaitu di surah Al-Ahqaf misalnya 15 dan juga surah Luqman gitu ya. Jadi bagaimana seorang ibu tugas-tugas reproduksinya dari hamil, melahirkan, menyusui, nifas, pengasuhan, ini kan cukup melelahkan ya Mbak Sekar. Dan tentunya tema inilah yang kita coba gali dan eksplorasi teman-teman. Bagaimana menciptakan atau menumbuh kembangkan anak-anak yang sehat fisik dan mentalnya, dan itu semua dimulai dari ibu yang waras. Nah, dari perspektif Mbak Sekar sendiri, gimana sih Mbak menumbuhkan perasaan atau cara memanage gitu ya diri kita sendiri sebagai seorang ibu dan juga mungkin peranan kita di luar agar bisa balance, agar anak-anak juga melihat itu kewajiban yang tidak kita sia-siakan begitu. Gimana? Iya sih, Ustazah benar banget ini kayak tagline-nya itu menggelitik ya, ibu yang waras gitu, dan banyak banget dibahas. Saya pun juga pertama kali punya anak gitu tuh merasa apa ya, tentunya selain tadi yang disampaikan ya, karena memang punya fungsi reproduksi jadi hormonal juga mempengaruhi. Tapi kayak wah ternyata tuh banyak banget ya yang diurusin oleh ibu-ibu gitu ya. Mengurus diri sendiri kadang-kadang tuh karena diri sendiri yang terlupakan gitu, karena menganggap bahwa punya anak, terus anak yang masih bergantung gitu ya pada orang tua, dalam hal ini mungkin ibu, jadi tuh kadang-kadang dirinya yang tersisih gitu. Padahal sebetulnya penting sekali untuk ibu tuh kita mengenal diri kita tuh sebagai diri sendiri gitu ya, bukan hanya ibunya anak-anak kita atau istrinya suami kita gitu, tapi sebagai diri sendiri kita punya kebutuhan apa sih sebenarnya gitu. Karena kalau dulu misalnya saya ingat ibu saya tuh kalau makan tuh belakangan gitu, atau sekarang juga mungkin masih banyak ya yang kayak gitu ya. Iya, kayak mengesampingkan ya mungkin ya, kayak mendahulukan, memprioritaskan mungkin lebih tepatnya, memprioritaskan anak gitu sebagai sebetulnya memang bentuk kasih sayang gitu. Tapi kadang-kadang tuh kita juga perlu ingat loh kalau kita nggak bisa memberikan kasih sayang yang cukup gitu ya, atau ya kalau kita sendiri lagi kurang akan kasih sayang tersebut gitu nggak sih Ustazah ya? Jadi kalau kitanya lagi moodnya lagi nggak bagus, atau sesederhana kayak lagi lapar atau lagi kurang tidur, kan kayaknya jadi lebih mudah ini ya. Tantrum ya? Iya bener, yang tantrum nggak cuma anaknya tapi ibunya juga bisa tantrum ya. Bener, jadi penting sekali sih untuk tahu kebutuhan kita gitu, mulai dari yang dasar gitu, dari makan, istirahat, apalagi ya olahraga, dan apa namanya, sampai juga ke kebutuhan misalnya aktualisasi diri gitu ya, karena jangan sampai kita perlu kayak nyari identitas lagi gitu diri kita setelah jadi ibu. Iya. Oke, menarik banget teman-teman. Jadi yang tadi yang saya highlight jawaban dari Mbak Sekar adalah yang pertama, kenali kebutuhan diri sendiri sebagai ibu yang utuh teman-teman. Jadi gimana kita bisa berbagi kasih sayang, berbagi pengabdian kita, kelelahan kita, kalau diri sendiri kita juga lelah ya Mbak ya, atau disebutnya burnout mungkin ya, bahasa ibu-ibu zaman dulu gitu ya. Burnout nih gitu ya, anak sekolah, tugas pekerjaan di luar, tentu banyak tekanan dan tuntutan, dan pada akhirnya ibu merasa lelah secara fisik maupun mental. Padahal kalau kita lihat dari bagaimana relasi rumah tangganya Nabi ya, Mbak Sekar, Nabi dan istri-istrinya juga senantiasa saling berkolaborasi, bekerja sama dalam rumah tangganya. Nabi tidak membiarkan Siti Khadijah bekerja rumah tangga sendirian, bahkan Nabi tidak ragu untuk terlibat dalam tugas-tugas rumah tangga. Pun Nabi tidak melarang para istrinya yang memang mau punya peranan di luar.
ya. Seperti Zainab bin Jahsy bekerja dengan tangannya sendiri dan keringatnya sendiri dari uang yang beliau dapatkan, beliau bisa bersedekah. Siti Aisyah juga demikian, menjadi perempuan yang sangat cerdas, bahkan meriwayatkan banyak hadis sekali. Dan ini kita melihat potensi perempuan ini luar biasa. Artinya bahwa kalau kita balik lagi konteks bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya, bagaimana kita juga harus mengenali kebutuhan diri kita sendiri, dan bahkan Rasulullah tidak ragu untuk mengajak Aisyah tuh berolahraga bareng, jadi punya aktivitas bareng gitu. Karena tidak mau melepaskan identitas sebagai seorang istri yang juga punya kebutuhan diri gitu. Siti Aisyah bahkan punya mainan-mainan lucu yang beliau buat sendiri, semacam boneka yang beliau rajut sendiri seperti itu. Dan seringkali Nabi juga memenuhi kebutuhan fisiknya Siti Aisyah dengan mengajaknya berolahraga, berlari. Ini kan menarik ya, Mbak. Ini harusnya harus kita tumbuhkan ya, agar mungkin bisa terurai nih rasa beralnya. Iya. Itu ya, karena kalau ngelihat keteladanan dari Rasulullah dan istrinya itu kan ada kerjasama gitu ya. Dan mungkin sekarang yang kayaknya juga pelan-pelan sudah mulai dipatahkan ya, enggak, kita tuh bukan manusia super gitu ya, ibu juga manusia biasa aja gitu. Kalaupun ada keberhasilan yang dilakukan itu bukan hanya keberhasilan seorang ibu saja, tapi memang kerjasama semua pihak. Yang paling mudah memang kerjasama sama suami sih gitu. Makanya kita bisa kok ngobrol aja sih sama suami kalau lagi punya kebutuhan apa gitu, karena suami saya juga sering bilang kalau nggak diomongin nggak ngerti kan ya, perlu dibicarakan gitu, mengkomunikasikan kebutuhan gitu, apa yang dirasakan. Apalagi perempuan itu kan juga punya kebutuhan untuk mengeluarkan kata-kata yang jauh lebih banyak ya. Gitu. Jadi berapa kata Mbak sehari? Betul, berapa ya? Berapa puluh ribu kata. Jadi kita sampaikan, caranya ya biasa aja ngobrol, jangan nunggu sampai udah tadi ya burn out tadi itu ya, iya udah sampai di ujung, jadi nanti yang keluar malah nggak enak kan gitu. Tapi kalau kita mengkomunikasikan, aku kayaknya capek nih gitu ya, aku kayak capek nih seharian, anak-anak lagi susah, boleh nggak sama kamu dulu, aku mau diem dulu misalnya sejenak untuk apalah yang melakukan hal yang kita suka gitu, tanpa ada panggilan mama gitu. Kita jadi pusat perhatian nggak sih? Betul. Dan akhirnya mungkin ya kelelahan ini kalau bebannya dibagi mungkin ya di rumah tangga antar suami gitu, misalnya suami dan istri, atau mungkin kita bisa memandirikan anak-anak kita di rumah juga ketika usianya sudah cukup. Ini mungkin bisa mengurai kelelahan fisik dan mental tadi ya Mbak. Jangan sampai meledak, kita baru sadar dampaknya juga kan ke keluarga dan anak-anak juga ya Mbak Sekar ya. Terus gimana menurut Mbak Sekar, apa sih self care terbaik kalau sebagai seorang ibu ya, kita dua sebagai seorang ibu dan mungkin bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga, self care terbaik itu apa sih Mbak Sekar yang bisa kita lakukan? Kalau sebenarnya orang pasti beda-beda ya. Itu tadi kalau memang kita udah tahu kebutuhan diri kita apa, mungkin kata kuncinya gini sih Ustazah, orang tuh beda-beda itu tadi. Kalau kita tahu titik apa yang bikin kita ke-trigger banget, itu tuh kita bisa nyari celahnya itu dipenuhi dulu gitu. Kayak kalau misalnya tadi soal makan ya, sesederhana makan atau tidur gitu ya. Mana sih yang bikin kita tuh paling gampang tersulut emosinya, apakah sedang lapar atau kurang tidur gitu. Jadi atau itu dua-duanya. Tapi kan kadang-kadang itu ya, hidup tuh memang kadang sering kali lah ya, pasti nggak ada yang ideal kan, nggak mungkin semuanya tercukupi dalam satu waktu. Tapi kayak kita harus milih nih yang mana yang paling prioritas gitu ya. Kalau lagi mungkin jadwal padat, jadwal pribadi, pekerjaan mungkin, atau anak-anak dan lain sebagainya, kita pilih aja salah satu gitu. Misalnya nggak bisa banget nih kalau nggak makan gitu, nanti asam lambung kumat apa segala macam. Ya udah nggak apa-apa banget kok kalau kita makan dulu gitu sebelum ngurus keluarga atau gitu itu dulu gitu. Atau saya sih kalau sama anak juga bilang, aduh mama kayaknya udah ngantuk banget nih, boleh nggak tidur sebentar aja, jangan diganggu. Nah kalau kita mengkomunikasikannya dengan baik kepada siapapun ya, apakah anak atau suami atau siapa ya, keluarga besar mungkin, atau pengasuh jika ada gitu ya, itu kalau kita mengkomunikasikannya baik akan diterima gitu loh. Dan yang menarik sekali adalah kalau kita terbiasa untuk mengkomunikasikan kebutuhan kita sebagai ibu, nanti tuh anak juga akan mencontoh itu gitu. Jadi anak juga terbiasa untuk mengkomunikasikan kebutuhan diri dia gitu. Jadi sebenarnya tuh malah lebih gampang jadinya gitu. Anak juga jadi belajar untuk tahu kebutuhan diri dia gitu sih.
Dan mungkin ada hal-hal, kalau tips sederhananya, mungkin ada hal-hal yang kita kenali gitu ya. Kalau saya tuh punya satu minuman favorit dan satu makanan favorit, cemilan gitu. Kalau lagi kayaknya penat banget, itu dulu deh gitu. Dan gitu jangan ya. diganggu gitu. Mau menikmati sendiri, jangan pada minta ya. Iya bener-bener, itu nggak lama kok, paling berapa menit gitu ya. Lalu kita akan berfungsi dengan normal lagi. Iya, betul. Ini menarik sih apa yang Mbak Sekar cerita. Jadi kejadian baru 2 hari yang lalu Mbak Sekar, jadi lagi padat banget, kemudian pulang ngajar juga masih ada ngajar online, tapi saya lagi lapar banget Mbak Sekar. Jadi akhirnya suami saya datang bawain piring dan lauk dan nasi, makan dulu. Itu di mute dulu. Jadi suami tahu bahwa ini kalau kamu tetap menahan dan memaksa melanjutkan kelas, kamu justru akan tumbang gitu. Jadi betul. sesederhana itu, dia paham ya. Betul. Kita lagi butuh apa gitu ya. Dan emang lemes juga ya ternyata karena emang ada kelas pengganti dan ya itu tadi ya, kita bukan istri yang super, kita bukan ibu yang nggak butuh istirahat, nggak butuh makan. Nah tadi penting teman-teman untuk mengenali kebutuhan diri kita sendiri. Betul. Ya. Baik teman-teman, ini menarik banget perbincangan kita hari ini soal burnout. Tapi kalau boleh sharing, Mbak Sekar juga suka olahraga. Apakah ini bisa menjadi saya sih sedang berusaha sih sebenarnya. Karena udah lama nggak olahraga lagi gitu, jadi kayak lagi nyoba untuk setidaknya tuh konsisten ya kita ya, berapa menit sehari, yang sederhana aja, apa ngikutin di YouTube atau apa gitu. Karena kan kondisi kita berbeda-beda ya. Sebetulnya ini membiasakan hal-hal lain juga sih, kayak misalnya saya baca buku juga, jadi kayak ngebiasain dari 24 jam itu kita lakuin apa? Iya, kita berapa menit ya yang akan membantu kita untuk lebih recharge lagi gitu. Iya betul banget teman-teman. Jadi kita perlu kalau bisa punya teknik rilis emotion sendiri gitu ya. Bisa dengan tadi makan favorit ya, atau minuman favorit, sekedar baca buku, teknik journaling, atau mungkin bisa olahraga. Karena gimana pun olahraga ternyata bisa menghasilkan hormon kebahagiaan juga ya Mbak ya. Iya. Dan semoga ini bisa membantu teman-teman di rumah, ibu-ibu yang memang seringkali kita dihadapkan banyak tugas dan aktivitas atau burnout, mungkin bisa pilih olahraga ringan aja dulu, yang penting konsisten kuncinya, kata Mbak Sekar tadi. Baik teman-teman, ini yang kita bisa hadirkan siang hari ini, semoga bermanfaat. Tadi Mbak Sekar memberikan banyak sekali insight ya, pendapat-pendapat beliau yang terkait dengan burnout, bagaimana kita menjaga kesehatan mental, penuhi dulu kebutuhan diri sendiri, baru kita bisa memberikan kebutuhan kita kepada orang lain atau anak-anak kita di rumah. Terima kasih teman-teman, semoga tayangan hari ini bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Cari Ustadz adalah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan juga dalam setiap kajian yang kita adakan, kami tidak akan hanya menghadirkan ustadz dan ustazah saja, tapi juga berbagai expert di bidangnya masing-masing. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Saya Ina Salma Febriani, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.